Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak dosen pengampu kita, yakni Bapak Athoillah Umar, dan teman-teman sekalian yang berbahagia dari kelas E2. Perkenalkan, saya Maulida Laili Fajrin dengan NIM 0702052140. Saya di sini ingin sedikit memaparkan resume revisi makalah saya tentang pembahasan metode At-Tirmidzi dalam penyusunan kitab Sunan Al-Jami. Baik, langsung saja. Untuk poin pembahasan yang pertama yaitu riwayat hidup At-Tirmidzi. Nama asli beliau adalah Abu Isa Muhammad bin Isa bin Surah bin Musa bin Al-Daha Al-Sulami. Beliau lahir pada tahun 209 Hijriah dan wafat di kota Tirmidz pada malam Senin 13 Rajab 279 Hijriah. Beliau merupakan salah satu di antara ulama al-hufat al-a'lam. Beliau juga sangat menguasai dalam bidang ilmu fikih. Kakek Abu Isa adalah kebangsaan Marwazi, kemudian ia pindah ke Tirmiz menetap di sana. Abu Isa dilahirkan di kota Tirmiz sehingga beliau dinisbatkan kepada tanah kelahirannya itu. At-Tirmidzi sejak kecil gemar belajar dan mencintai ilmu. Untuk itu beliau merantau ke beberapa wilayah Islam supaya dapat bertemu dengan beberapa pembesar ulama hadis-hadis di zamannya. Beliau merantau ke wilayah Hijaz, Irak, Khurasan, dan lainnya. Semasa beliau mencatat apa yang beliau dengar, baik ketika bepergian atau tidak, dan beliau tidak pernah menyia-nyiakan waktu belajar sedikit pun, sehingga beliau menjadi imam hadis besar dan berhasil menulis karya besar yaitu Sunan Al-Tirmidzi yang terkenal banyak mengandung ilmu hadis dan ilmu fikih. Dan poin pembahasan yang kedua, para guru dan murid At-Tirmidzi. Tirmidzi semasa di Khurasan pernah mengaji kepada Ishaq bin Rahawi, tetapi tidak sempat berkelana ke Suriah dan Mesir. Ishaq Rahawi itu juga adalah gurunya Bukhari. Dapat dibayangkan orang yang terima dari dua generasi paling senior. Berguru pula kepada Muslim dan Abu Daud. Hebatnya Tirmidzi itu berguru pula kepada guru-guru Bukhari Muslim. Adalah Qutaibah bin Sa'id, Ishaq bin Musa, Muhammad al-Muthanna, dan Sulaiman bin Waqi. Adapun daftar ulama yang pernah berguru dan menerima hadis dari beliau, yaitu diantaranya Muhammad bin Mahbub al-Mahbubi al-Marwazi, dan Abu Hamid Ahmad bin Daud al-Marwazi al-Tajir, dan Al-Haitman bin Khulaib al-Syami, dan Ahmad bin Yusuf al-Nasafi, dan Abu Harith Asad bin Hadawiyah, dan masih banyak lagi. Dan poin pembahasan yang ketiga yaitu karya-karya kitab At-Tirmidzi. Kitab-kitab yang telah ditulis At-Tirmidzi cukup banyak dan semuanya dalam bidang hadis dan ilmu hadis, dan semuanya bermanfaat bagi umat Islam. Karya-karya beliau diantaranya yaitu ada Al-Jami Al-Sunan, kitab yang menjadikan beliau menjadi imam dalam bidang hadis. Ada Al-Ilal, Al-Tawarik, Al-Asma wa Al-Kunna, Al-Syama'il, Al-Nabawiyah, dan yang terakhir Al-Zuhd. Poin keempat yaitu metode penyusunan Imam Al-Tirmidzi. Sunan At-Tirmidzi dikenal sebagai kitab yang sangat bermanfaat dan termasuk salah satu dari kutub Al-Sittah. Oleh karena itu penting sekali mengetahui metode At-Tirmidzi dalam mengarang susunannya supaya tidak terhindar dari kesalahpahaman ketika membaca kitab Sunan tersebut. Metode yang ia pakai dalam menulis kitab Al-Sunan adalah sebagai berikut. Yang pertama, At-Tirmidzi menyusun kitabnya berdasarkan kesatuan tema fikih dan membaginya ke dalam kitab dan bab.
Yang kedua, cakupan muatan hadis sangatlah luas, mulai ahkam, ibadah, akhlak, tafsir, manakib dan sebagainya. Yang ketiga, hadis yang dimasukkan ada yang sesuai syarat yaitu atau standarnya. Yang keempat, beliau melakukan yang belum pernah dilakukan oleh pengarang hadis, yaitu penampilan berbeda pendapat ulama seputar hadis, muatan hukumnya dan perspektif, sehingga kitab ini menjadi rujukan utama bagi ulama ilmu fikih. Yang kelima, menjelaskan derajat atau kualitas setiap hadis setiap selesai menyebutkannya, sanad dan matanya, apakah hadis ini sahih, hasan, gharib atau dhaif. Yang keenam, memberikan pelajaran mengenai ilmu al-jar wa ta'dil secara praktis. Yang ketujuh, tidak terpaku dalam periwayatan sahih saja, melainkan segala bentuk hadis beliau dimasukkan, termasuk hadis dhaif, gharib dan mu'allal. Yang terakhir yaitu Abu Nasr Abdurrahim bin Abdullah Khalid berkata, Al-Jami' At-Tirmidzi memuat 4 macam hadis. Yang pertama, hadis sahih yang dipastikan dan diyakini kesahihannya. Untuk poin pembahasan yang kelima yaitu sistematika Al-Sunan Al-Tirmidzi. Kitab Sunan Al-Tirmidzi adalah sebuah kitab yang mendapat banyak penghargaan ulama dan menjadi bukti atas keluasan ilmu pengarangnya. At-Tirmidzi berkata, aku susun kitab ini, lalu aku menyodorkan kepada ulama Hijaz, Irak, dan Khorasan, maka mereka pun merestuinya. Dan barang siapa di dalam rumahnya ada kitab ini, maka seakan ada Rasulullah sedang bersabda di rumahnya. Jumlah hadis dalam Sunan ini mencapai 3.956 buah menurut redaksi Ahmad Syakir. Penghitungan ini di luar hadis yang ada di dalam kitab I'lal yang disatukan di akhir Sunan. Poin pembahasan yang keenam, pendapat para ulama. Jadi terlepas dari kebesaran dan kontribusi yang telah diberikan oleh At-Tirmidzi melalui kitabnya, tetap muncul beberapa pendapat kontroversial antara yang memuji dan mengkritik karya tersebut. Di antaranya adalah Al-Hafidz Ibnu Asir yang menyatakan bahwa kitab At-Tirmidzi adalah kitab sahih, juga sebaik-baiknya kitab banyak kegunaannya, baik sistematikanya, pengajian yang sedikit, sekali-kali hadis-hadis yang terulang. Di dalamnya juga dijelaskan pula hadis-hadis yang menjadi amalan suatu madhab disertai argumentasinya. Di samping itu, At-Tirmidzi juga menjelaskan kualitas hadis yaitu sahih, saqim, dan gharib. Dalam kitab tersebut juga dikemukakan kelemahan dan keutamaan jar wa ta'dilnya para perawi hadis. Ilmu tersebut sangat berguna untuk mengetahui keadaan perawi hadis yang sangat menentukan apakah dia terima atau tolak. Sementara Abu Ismail Al-Harawi berpendapat bahwa kitab At-Tirmidzi lebih banyak memberikan faedah dari kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, sebab hadis yang termuat dalam kitab Al-Jami' Al-Sahih diterangkan kualitasnya, demikian juga dijelaskan sebab-sebabnya, kelemahan-kelemahannya, sehingga orang dapat mudah mengambil faedah kitab itu, baik dari kalangan fuqaha, muhadisin, atau yang lainnya. Mungkin itu penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.